Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo teman-teman ya, berjumpa kembali bersama saya. Dan oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan membagikan cara dan takaran pemberian obat cacing untuk kelinci. Nah, jenis obat cacing apa saja sih ataupun mereknya yang bisa kita gunakan ya. Nah, ini akan kita bahas supaya nanti teman-teman ketika ingin memberikan obat cacing ke ternaknya ataupun ke kelincinya itu takarannya tepat dan ketika mencari jenis obat cacing itu tidak kebingungan ya. Nah, jadi ini akan saya bahas ya supaya nanti teman-teman bisa lebih paham lagi tentang pemberian obat cacing khususnya untuk ternak-ternak kelinci yang kepengen kelincinya cepat gemuk dan cepat besar. Nah, ini salah satu metode supaya kelincinya itu bisa cepat panen ya, apalagi untuk kelinci pedaging. Dan oke teman-teman ya, simak terus ya pembahasannya. Dan ini saya mempunyai beberapa jenis obat teman-teman yang biasa saya gunakan ya untuk obat cacing itu sendiri. Nah, jadi saya biasanya menggunakan obat cacing itu antara obat cacing yang bentuknya tablet ataupun bentuknya padat ya, kapsul, dan yang kedua adalah obat cacing dengan bentuk cair teman-teman. Dan yang biasa saya gunakan itu paling sering adalah obat cacing yang bentuknya tablet ataupun kapsul teman-teman. Nah, ini ya. Nah, jadi ini untuk jenis obat cacing ini obat cacing untuk manusia teman-teman ya, karena kemarin saya nggak lama ya, sekitar 2 bulan yang lalu saya beli obat cacing untuk manusia karena obat cacing yang untuk hewannya sudah habis. Nah, ini masih sampai sekarang teman-teman karena stoknya termasuknya lumayan banyak saya untuk obat cacingnya. Nah, jadi harus selalu tersedia teman-teman kalau untuk obat cacing di kandang saya. Dan ini obat cacing yang untuk manusia ya. Ini yang pertama teman-teman. Nah, teman-teman bisa gunakan obat cacing untuk manusia ataupun untuk hewan. Terus yang kedua ya, yang sangat sering saya gunakan ini adalah obat cacing untuk hewan teman-teman. Nah, ini mereknya ini teman-teman ya. Ini saya bukan mengendorse ataupun apa, tapi kebanyakan orang-orang yang tanya ke saya itu merek obat cacingnya apa. Nah, ini yang biasa saya gunakan teman-teman. Nah, ini untuk hewan. Nah, di sini juga ada takarannya ya, takaran per pemberiannya. Nah, jadi untuk takarannya ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Untuk takaran obat cacing biasanya itu di wadahnya ataupun di tempatnya ini biasanya ada takaran pemberiannya. Nah, kalau untuk obat cacing kayak ini yang merek ini teman-teman ya, ini di sini ada takaran per pemberian. Ini sebenarnya untuk hewan-hewan besar teman-teman seperti kambing, domba, sapi ya. Tapi ini untuk kelinci juga bisa. Dan kalau untuk takaran untuk domba ataupun untuk kambing itu per 60 kg ya satu tablet. Nah, tapi kalau untuk pemberian ke kelinci, nah ini kita bisa setting teman-teman. Nah, ini khususnya untuk merek yang sedang saya pegang ini ya. Untuk kelinci kita bisa setting. Contoh misalkan satu kapsulnya ini saya buka dulu ya teman-teman. Nah, satu kapsulnya ya, satu kapsulnya seperti ini ya. Ini satu kapsul itu untuk berat hewan ya. Contoh misalkan kayak untuk domba itu 60 kg. Nah, 60 kg ke atas ini untuk satu kapsulnya. Dan untuk takaran pemberian ke kelinci itu seberapa sih? Nah, contoh misalkan seperti ini teman-teman. Kita mempunyai kelinci dewasa ya dengan berat sekitar 3 kg. Nah, ini contoh ya, misalkan dengan seberat 3 kg kita mempunyai kelinci dewasa sekitar 10 ekor. Nah, berarti antara 10 ekor kelinci itu beratnya 3 kg ya, kisaran 3 kg, berarti kan dari 10 ekor itu menghasilkan 30 kg kelinci. Nah, jadi kita bisa memberikan obat cacing ini tuh setengahnya teman-teman. Nah, ini bisa kita patahkan ya, ini dengan garis ini setengahnya itu kita hancurkan terus kita masukkan ke dalam air. Nah, itu untuk pemberian 10 ekor dengan berat 3 kg itu sekitar 30 kg kita berikan setengah kapsul ini ya. Nah, untuk takaran airnya teman-teman ya, takaran airnya itu kita bisa memberikannya sekitar 10 mili ataupun 20 mili. Jadi nanti kita kebagiannya satu ekor itu sekitar 2 mili teman-teman. Misalkan kayak kita berikannya 20 mili ya. Tapi kalau kita memberikannya 10 mili, kita bisa menakar itu satu ekor 1 mili teman-teman. Jadi itu bisa kita setting. Nah, dan ini berlaku untuk semua jenis obat cacing teman-teman. Nah, berlaku untuk semua jenis obat cacing, entah itu merek ya obat cacing ini ataupun obat cacing yang lain ya. Jadi sebisa mungkin kita harus tahu misalkan kayak satu kapsulnya itu untuk bobot berapa kilogram. Nah, itu kita harus tahu teman-teman, karena kalau kita nggak tahu nanti ketika kita memberikan obat cacingnya itu kita akan kesusahan. Nah, ini obat cacing untuk yang
bentuknya tablet ataupun kapsul. Dan kalau untuk obat cacing yang bentuknya cair, biasanya itu sudah ada takarannya sendiri teman-teman ya, untuk hewan kecil seperti kelinci, marmut ya, terus hewan medium seperti domba, kambing, terus sapi, kerbau, itu biasanya sudah ada takarannya sendiri teman-teman ya, kalau untuk obat cacing yang cair. Nah tapi kalau untuk yang modelnya seperti ini, tablet seperti ini gitu, paling takarannya itu per satu kapsul misalkan kayak 60 kg untuk berat dari hewan tersebut. Nah itu teman-teman, jadi ini yang biasa saya lakukan ya. Jadi menakar dulu ya, menakar dulu obat cacingnya seberapa, terus berapa ekor yang akan kita berikan. Nanti kita bisa mengetahui bahwa obat cacing yang akan kita berikan ke ternak kita itu takarannya segini. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi kita tidak dipusingkan dengan berapa takaran sih, berapa takaran. Nah itu tidak teman-teman ya. Dan nanti akan saya berikan penjelasan ya, ataupun prakteknya antara kelinci yang di bawah usia 3 bulan dengan kelinci usia dewasa. Nah takarannya akan saya berikan teman-teman ya. Jadi yang penting ketika kita memberikannya ya, contoh misalnya kayak memberikan ini, nah nanti kita takar sesuai dengan pemberian per milinya. Nah ini kita gunakan suntikan teman-teman ya, ini suntikan tapi ukurannya itu cuma 1 mili teman-teman, suntikan yang kecil. Kita bisa menggunakan suntikan yang besar, malahan lebih bagus ya, itu bisa langsung 2 mili ataupun 3 mili langsung bisa, tapi kalau ini per 1 mili teman-teman. Nah terus kalau untuk airnya teman-teman, nah airnya teman-teman bisa bebas ya, air mentah ataupun air matang ataupun air hangat, tapi lebih bagusnya itu pakai air hangat teman-teman, pakai air hangat supaya nanti obatnya cepat larut ya, tidak usah kita aduk lama-lama tapi cepat larut. Tapi ini saya gunakan air mentah teman-teman, itu nggak apa-apa. Dan oke, kita racik dulu obatnya. Ini 1 tablet nanti kisaran sekitar 6-7 ekor teman-teman ya. Nah ini ya, ini kalau untuk obat cacing yang untuk manusia tabletnya kecil teman-teman, tapi spektrumnya luas ya. Dan oke, saya lupa ini teman-teman ya, jadi ketika teman-teman ingin mencari obat cacing ya, yang paling bagus tuh obat cacing dengan spektrum luas. Nah ini akan saya berikan gambarannya ya, seperti ini teman-teman. Nah ini di bawah mereknya itu kan ada penjelasan ya, obat cacing berspektrum luas. Nah ini nanti obat cacing ini bisa digunakan untuk berbagai jenis penyakit cacing ataupun, nah ini ada indikasi pengobatannya ya, ini untuk cacing gilik, cacing paru-paru dan cacing sebagainya. Nah ini bisa kita gunakan teman-teman. Nah ini malahan bagus ya, karena biasanya obat cacing dengan spektrum luas itu bisa mengobati ataupun mencegah berbagai jenis cacing yang bisa menyerang hewan ternak kita teman-teman. Nah ini termasuknya recommended lah ataupun bagus untuk kita ya, supaya nanti ternaknya itu ketika memakan makanan yang kita berikan bisa terserap secara maksimal. Nah ini ya, ini obat cacingnya sudah saya masukkan ke wadah ya, wadahnya bebas teman-teman. Kalau saya ini pakai wadah botol minuman, saya potong. Nah ini tinggal kita tuangkan airnya ya. Nah kalau teman-teman yang masih belum paham cara penakaran air, bisa teman-teman takar dengan menggunakan suntikan yang seperti ini teman-teman ya. Misalkan kayak mau 10 mili, tinggal kita takar aja sampai 10 mili ya, 20 mili takar sampai 20 mili. Nah itu aja teman-teman, nggak usah dibikin repot ya. Ternak itu kita bikin enjoy aja, nggak usah dibikin repot teman-teman. Nah tinggal kita aduk ya. Nah kalau untuk yang manusia ini biasanya bentuknya kuning seperti ini ya. Nah ini teman-teman. Nah oke, nanti kita tinggal memberikan ya. Kalau untuk biasanya untuk kelinci yang di bawah usia 3 bulan saya berikan 0,5 teman-teman, berarti setengah mili ya, setengah mili seperti ini teman-teman. Tapi kalau untuk yang usianya dewasa ataupun 4 bulan ke atas kita berikan 1 mili. Nah seperti ini teman-teman ya. Ini akan saya ambilkan dulu kelinci yang usianya di bawah 3 bulan teman-teman, ataupun 3 bulan ke bawah ya. Oke, tinggal teman-teman simak ya.
Dan oke teman-teman, itu untuk takaran untuk kelinci yang di bawah usia 3 bulan ya. Jadi kita berikan 0,5 ya, sesuai dengan berat badannya. Biasanya kalau untuk di bawah 3 bulan itu berat badan masih di bawah 2 kg. Tapi kita sesuaikan teman-teman. Paling ketika kita mau memberikan obat cacing untuk kelinci yang baru sapih ya, yang usianya kira-kira kisaran 40 hari, itu paling kita berikannya 0,3. Nah, itu 0,3 mili ya. Tapi kalau untuk yang sudah di atas 2 bulan, kita samakan dengan usia yang yang kisaran 3 bulan ataupun 3 bulan ke bawah ya. Jadi takarannya 0,5. Dan oke, sekarang kita berikan untuk kelinci dengan usia dewasa teman-teman ya, ataupun usia indukan dan usia pejantan yang sudah mapan ya. Jadi kalau untuk usia dewasa kita berikan 1 mili teman-teman ya. Kita berikan 1 mili, nanti kita takar 1 mili semuanya ya, 1 mili ya. Ini untuk usia dewasa. Dan oke, kita berikan dulu ya. Ada beberapa indukan yang sudah memasuki jatah kita imunisasi ya, ataupun pemberian obat cacing secara berkala ya, kisaran 2 bulan sekali teman-teman. Dan oke, kita lanjut ke yang dewasa. Oke teman-teman, ini kelinci yang terakhir yang harus saya imunisasi ya, ataupun saya berikan obat cacing. Nah, untuk pemberian obat cacing di kandang saya itu secara berkala teman-teman ya, 2 bulan sekali minimal ya, kecuali ketika ada kelinci yang sedang sakit ataupun sedang masa proses pengemukan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, lebih bagusnya lagi ya, ketika kita ingin memberikan obat cacing, saya sudah sering sekali memberitahu teman-teman, bagusnya itu ketika kondisi perut si kelinci itu kosong. Nah, nanti obat cacingnya akan langsung bereaksi teman-teman. Jadi sebisa mungkin ya, ketika kelinci belum diberikan pakan, kita berikan obat cacing teman-teman. Nah, itu ya. Jadi ini ya cara ataupun takaran pemberian obat cacing untuk kelinci ya, antara kelinci yang di bawah usia 3 bulan dan kelinci yang usianya sudah dewasa ya. Semoga bisa menjadi gambaran untuk teman-teman semua. Dan oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.